Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Ruliansyah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah program. Salah satunya program untuk menampilkan sebuah program zodiak. Nah, program ini saya buat menggunakan kode blok. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan sedetail mungkin apa saja yang dibutuhkan atau kode apa yang harus teman-teman semua tulis. Nah, contohnya seperti ini ya. Include IOStream. Apa sih itu include IOStream? Include IOStream adalah sebuah library atau pustaka yang berfungsi untuk melakukan input ataupun output data. Nah, kemudian ada lagi tag include atau string. String ini berguna untuk menampilkan sebuah library karakter atau teks yang diapit oleh tanda petik ganda atau tanda petik tunggal seperti di sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada using namespace static. Nah, fungsi ini sebenarnya bisa teman-teman buat ataupun tidak terlalu bermasalah sih, cuman di sini saya ingin memperingkas cara penulisan saja. Jadi di sini saya gunakan using namespace standard, dan fungsi ini berfungsi untuk membungkus ya, atau kita tidak perlu menulis std terus menerus di setiap karakter. Nah, kemudian kita buat bagannya nih teman-teman. Bagan ini yang nantinya akan menampilkan sebuah zodiak ya. Misalkan teman-teman lahir di bulan Agustus atau apa dan tanggal berapa, nah di sini akan muncul sebuah ramalannya. Misalkan teman-teman itu lahir tanggal 15 September. Nah, di sini ada tanggal misalkan untuk 8 sampai 18 September itu masuknya ke Virgo ya ramalannya teman-teman. Nah, di Virgo itu kan dari tanggal 8 September sampai tanggal 23. Nah, maka akan muncul ramalannya yaitu Virgo. Nah, jadi teman-teman sebelumnya harus tahu dulu tanggal sekian dan bulan sekian itu masuk zodiaknya apa, misalkan ada Aquarius, Pisces dan lain sebagainya. Nah, teman-teman inputkan di sini ya. Terus apa sih fungsi dari if ini? Nah, if ini akan memunculkan sebuah data yang kita inputkan jika data tersebut benar, yang artinya jika misalkan kita lahir tanggal 1 Agustus dari tanggal 1 sampai 20 di bulan Februari, nah maka masuknya akan Aquarius. Nah, jadi teman-teman bisa searching di Google atau apapun itu untuk memperoleh datanya. Nah, jika kita inputkan
tanggal 1 Februari, nah maka dia akan muncul zodiaknya itu Aquarius. Namun jika teman-teman memasukkan tanggal, misalkan tanggal 1 di bulan 3, maka program tersebut akan menampilkan data yang salah karena data tersebut tidak masuk dalam konsep data yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan membuat display ya teman-teman, displaynya untuk menampilkan detail ramalannya berdasarkan zodiak tadi. Nah, misalkan teman-teman bikin zodiak, data zodiaknya itu yang Aquarius. Nah, teman-teman harus mengetahui dulu apa itu ramalan untuk ramalan zodiak Aquarius ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman tulis bagiannya, misalkan untuk peruntungannya seperti apa, kesehatannya seperti apa, terus ramalan keuangannya seperti apa, ramalan percintaannya seperti apa, dan ramalan zodiaknya juga seperti apa. Nah, teman-teman siapkan dulu bahan ini. Terus kemudian apa sih fungsi dari karakter N ini ya, garis miring N. Garis miring N ini berfungsi adalah untuk merapihkan ya teman-teman, ataupun membuat baris baru. Jadi jika kita menulis string N di sini dan string N di akhir, maka teks yang ditampilkan akan lebih rapih ya teman-teman. Nah, usahakan ada tanda ini, tanda petik ini sejajar. Nah, nanti jika teman-teman membuat program dan memasukkan datanya, tampilannya akan lebih rapi. Nah, untuk if tadi dan else sudah saya jelaskan ya teman-teman. Untuk if ini adalah menentukan blok kode yang akan dieksekusi jika benar, jadi akan menampilkan data yang benar. Namun jika data yang diinputkan salah, maka else ini berfungsi untuk menentukan atau mengeksekusi data yang salah. Artinya jika teman-teman memasukkan misalkan tentang tanggal lahir untuk Aquarius, namun di bulannya salah, maka data yang muncul itu tidak akan ada data yang muncul. Nah, oke teman-teman, untuk ini sama ya seperti yang sebelumnya. Nah, kemudian kita buat lagi bagian di sini, yaitu integer main. Apa sih fungsi dari ini? Fungsi dari ini adalah untuk memulai sebuah program. Jadi teman-teman jika membuat program ini, nah pas dijalankan maka ini akan tampil pertama ya teman-teman. Data ini akan ditampilkan untuk yang pertama kali. Jadi sebelum ramalannya itu keluar, nah teman-teman di baris sidebar pertama itu yang akan muncul adalah ini. Nah, kemudian di sini kan teman-teman tadi melihat adanya cout dan cin. Apa sih fungsi cout dan cin? Cout itu adalah berfungsi untuk menampilkan data yang kita buat. Nah, kalau untuk cin yaitu fungsi untuk memasukkan data atau menginputkan data. Jadi teman-teman misalkan menginputkan tanggal dan bulan, nah maka cout itu akan menampilkan
data yang sudah teman-teman inputkan di programnya tadi. Kemudian terakhir itu ada display horoscope. Nah, fungsi display horoscope ini adalah untuk menampilkan ramalan berdasarkan zodiak yang teman-teman buat ini. Jadi ini adalah media untuk menampilkan. Kemudian yang paling akhir adalah return. Return itu adalah untuk mengakhiri sebuah program atau memberitahu bahwa program tersebut sudah selesai dijalankan. Teman-teman, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, kita jalankan. Nah, ini adalah program yang sudah kita buat tadi, misalkan seperti ini teman-teman. Nah, kemudian teman-teman coba inputkan misalkan tanggal 15, kemudian enter. Nah, di sini tuliskan misalkan bulan September. Nah, teman-teman, jadi kenapa tadi saya harus bikin ini sejajar agar tampilannya lebih menarik untuk dilihat ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan asal langsung nama langsung string di sini, nanti jelek ya terlihatnya teman-teman. Nah, kalau gitu kan sejajar ya, jadi enak dipandang. Nah, kemudian kita jalankan apakah program kita sudah berjalan 100% berhasil, kemudian tekan enter. Di sini kita muncul ramalan tersebut dari peruntukannya, terus kesehatannya, keuangannya, perjalanannya. Nah, berarti program yang telah kita buat ini telah selesai dan berhasil. Oke, teman-teman, mungkin hanya cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.